Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita berbahagia pagi hari ini ya dapat kita lanjutkan kajian ketarjihan dalam ya, kegiatan yang diserahkan dengan di Pandritan. Walaupun di beberapa waktu kita tidak mengisi karena ada halangan, namun alhamdulillah pada pagi ini sudah normal normal kembali. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ini menjadi pemudah untuk masuk surga Allah. Allah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Mengkaji agama itu memudahkan perkara hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Kalau Nabi mengatakan siapa yang belajar akan dimudahkan baginya masuk surga, itu artinya orang yang belajar dimudahkan permasalahan hidup, apalagi permasalahan akhirat. Di antara permasalahan akhirat itu adalah hisab, pengadilan Allah. Karena manusia ketika sudah meninggal dunia itu dihitung, itu diadili. Nah, pengadilan ini terkadang sangat berat sekali karena banyak masalah di dunia. Namun orang yang belajar agama itu akan mendapatkan jaminan kemudahan. Ya. Kalau kita diadili di dunia ini, waliyadzubillah, pengadilan negeri misalnya, yang kecil-kecil itu dicuri, ya, ditanyakan, minta pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini harus mampu kita jawab. Nah, cara memudahkan untuk bisa menjawab itu, langkah awalnya itu adalah ya menghadirkan diri dalam majelis ilmu. Dan ilmu itu yang akan menuntun kita. Ya. Dan tuntunan ini terlebih penting lagi pada saat seorang meninggal dunia. Ya. Tuntunan ini itu bisa dirasakan dan bisa dinikmati ya pada saat dia meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini sudah tidak ada lagi belajar, sudah tidak ada belajar. Ya, tinggal menjawab masalah-masalah yang akan akan ditanyakan. Nah, kehidupan di dunia inilah yang nanti kita berbekal agar soalan-soalan yang itu diawali nanti pada saat meninggal dunia. Ya, ya, itu pertanyaan yang pertama adalah man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Dan siapa nabimu? Nah, kematian seperti ini di mana sudah dimulai pengadilan pada saat dia meninggal dunia, yang mampu menjawab adalah aktivitas agama kita di dunia. Ya, oleh karena itu, insya Allah bahasan kita ini kita beralih dari tuntunan keluarga sakinah. Nah, itu sekarang kita masuk pada bahasan kitabul janazah. Itu melanjutkan kajian HPT yang kita sisipkan dalam kajian sebelumnya, itu terkait dengan tuntunan menuju keluarga sakinah. Karena kita anggap bahwa keluarga sakinah ini sudah tuntas,
walaupun belum semuanya kita kaji, sudah dianggap cukup. Karena ini merupakan kajian pasti ya, di Nasya, di Aisyah itu dikaji. Maka kita lanjutkan. Saya sebenarnya berencana setelah bahasan fikih ini, saya berharap pengkajian kita di Pandai Sana punya kemampuan manhaj tarjih. Ini sangat pokok sekali. Jadi nanti bahasan khusus manhaj tarjih dan ini agak agak panjang dan harus bersabar. Ya, karena materinya sedikit tidak ringan dari manhaj tarjih. Tapi ini pelan-pelan. Karena pengkajian, maka kita tidak terburu-buru. Ya, pelan-pelan saja. Ya, perkara yang mendasar atau secara detail kita akan mengkaji manhaj tarjih yang ditetapkan oleh majelis tarjih. Istilahnya kita mau kutu-kutui itu manhaj. Kalimat kita kaji, kalimat-kalimatnya. Jadi ya, cepat-cepat begitu berlalu, hanya pengkajian setiap kalimat dalam manhaj tarjih. Ya, bahasan kita adalah kitabul janazah. Nah, ini kitabul janazah itu diletakkan setelah kitabul haji. Bahasa yang terakhir dalam bab fikih adalah tuntunan manasik haji. Nah, sekarang kita telah berhaji. Berarti bahasan di Zulqa'dah yang lalu, bahasan Zulhijjah itu tepat melaksanakan ibadah haji. Kitab Janaiz ini merupakan keputusan Kongres Muhammadiyah di Jakarta 1936. Jadi saya katakan tadi, kenapa kita harus memahami kitab jenazah ini? Karena tadi untuk mempersiapkan diri kita ini setelah kehidupan berakhir, maka kehidupan selanjutnya itu adalah kehidupan kematian. Jadi kematian adalah kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang menciptakan khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan. Oleh para mufassir makna dari al-mauta didahulukan dalam ayat itu surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa arti kematian? Kenapa didahulukan kematian? Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan kematian, itu dimaknai dengan kehidupan dunia. Jadi al-mauta dalam ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah kehidupan dunia. Wal hayata, dan dia Allah yang menciptakan al-hayat, kehidupan. Maksudnya adalah kehidupan setelah kematian. Ya, al-hayata berarti alam akhirat. Dan al-mauta adalah alam dunia, sedangkan al-hayata adalah alam akhirat. Al-mauta berarti Allah menciptakan al-mauta, keadaan manusia hidup di dunia. Sedangkan al-hayata, Allah menciptakan al-hayat, kehidupan abadi di akhirat. Kenapa dunia itu dianggap maut? Kehidupan kematian. Kalau manusia itu sudah divonis pasti mati. Kehidupan manusia dipastikan akan berakhir. Sudah divonis akan mati. Hanya kita tidak tahu kapan kematian itu tiba. Ya.
Suatu kepastian dalam hidup manusia adalah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Makanya Allah menggunakan kata itu di Ibnu Abbas, al-mauta di sini Allah menciptakan al-mauta kehidupan manusia di dunia yang dipastikan akan meninggal. Jadi tinggal menunggu saja giliran. Apapun manusia pasti akan mati. Untuk apa? Menuju akhirat yang ditandai dengan kematian. Jadi kematian itu adalah pintu masuk ke alam akhirat. Itu al-hayat sebenarnya. Jika manusia ketika meninggal dunia itu sebenarnya masuk kehidupan abadi. Jadi beralihnya kehidupan dunia yang sifatnya akan mati itu beralih kepada kehidupan akhirat yang tidak berakhir dengan berpindah alam dunia menuju alam akhirat yang diawali dengan alam barzakh. Nah, alam barzakh ini ya, diawali dengan keluarnya jasad manusia, roh manusia dari jasad. Jadi sebenarnya manusia itu tidak hilang, dia hanya berpindah alam dari alam dunia menuju alam akhirat yang diawali dengan alam barzakh. Nah, di sinilah yang nanti sudah tidak ada lagi bekal-bekal karena tinggal mengikuti kaidah-kaidah ilahiyah. Jadi sudah tidak ada lagi amalan. Kehidupan alam barzakh tinggal menerima pembalasan dari amalan-amalan. Ya. Baik, di putusan Kitabul Janazah ini itu diawali dengan pengantar mukaddimah, dua ayat yang diangkat. Ya, dua ayat dalam Kitabul Janaiz ada dua ayat. Nah, nanti bisa kita buka Ali Imran ayat 102 dan Ali Imran ayat 157. Mungkin ada yang bisa baca dan ada buku APT-nya. Ya, saya Ustaz. Ya. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Baik. Di HPT ini diantar dalam tuntunan jenazah dengan dua ayat. Ada dua ayat yaitu surah Ali Imran 102 dan 157. Ya, bisa kita kaji sedikit. Ayat ini memberikan pencerahan dan tuntunan dalam kehidupan manusia. Ya, bahwa ketika Allah telah menciptakan orang hamba, maka Allah memberi petunjuk agar ketika dia dicipta dan akan mengakhiri kehidupannya itu dalam keadaan baik-baik saja. Dan itu indikatornya adalah ketika dia muslim. Maka keislaman adalah indikator kebaikan dan itulah yang diharapkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah
Ya, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, sebenarnya bakti kepadanya. Wala tamutunna, nah ini syahidnya di sini. Dan janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun. Ya, kecuali kamu berada di dalam Islam. Jadi saya katakan bahwa ini adalah perintah dari Allah untuk bertakwa kepada Allah. Ini kepada orang-orang beriman. Jadi makna takwa di sini itu dengan sebenarnya takwa adalah terus menerus. Ya, sebenarnya takwa istiqomah di dalam kebajikan. Ya, kokoh. Jadi sebenarnya takwa artinya terus menerus dan istiqomah di dalam kebajikan. Kebaikan. Maka karena kenapa? Ada satu bahwa fa'in mata fa'in atau man asya ala syai'in mata alaihi. Nah, ini satu ungkapan bahwa man asya ala syai'in mata ala syai'in. Jadi siapa yang hidupnya misalnya sering mengaji, maka dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Jadi siapa yang dalam kehidupannya selalu berislam, menjaga keislamannya, maka dia akan mati dalam keislaman. Nah, ini man asya ala syai'in mata ala syai'in. Siapa yang hidup dalam sesuatu, maka dia akan mati dalam keadaan sesuatu itu. Jadi siapa yang mati dalam kebaikan, artinya terbiasa melakukan amal-amal soleh, maka dia akan wafatkan dalam keadaan beramal soleh. Banyak husnul khatimah. Nah itulah pentingnya istiqomah. Dan itu ditandai salah satu makna dari sebenar-benarnya takwa. Dan bukan hanya sekali saja. Tapi dalam kehidupannya penuh dengan nilai-nilai takwa. Itu dijaga, dirawat. Jadi merawat keimanan, itulah yang akan nanti membuat kita bisa mati dalam keimanan. Tapi kalau mati dalam keburukan, hidup dengan keburukan, ya, maka dia akan dimatikan dalam keburukan itu. Jadi kalau sudah terbiasa berbuat dosa, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan seperti itu juga. Ya. Makanya di situ ditekankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Siapa yang bisa jamin bahwa kita ini mati dalam keadaan muslim? Tidak ada jaminan. Nah, cara mempersiapkan diri agar mati dalam keadaan muslim adalah hidup dalam keislaman. Karena siapa yang hidup dalam Islam, maka dia akan dimatikan dalam Islam. Ada yang bertanya, kita temukan ada orang yang bagus ibadah puasanya, tapi ketika dia meninggal dunia, justru su'ul khotimah, mati dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat. Padahal dalam kehidupannya banyak melakukan amal kebajikan. Dalam kehidupannya penuh dengan ketaatan kepada Allah. Ya, disibukkan dengan amal kebajikan. Itu dalam hadis Arba'in An-Nawawi disebutkan. Tapi ada juga kelihatan orang itu jahat. Tapi kenapa di akhir kehidupannya justru dalam keadaan bagus-bagus, tenang. Jadi ada seorang yang melakukan amal keburukan. Ya, makan yang haram, kelihatan berbuat zalim. Tetapi di akhir kehidupannya justru husnul khotimah.
Ya, maka jawabannya adalah kita tidak melihat apa yang tampak. Ada kedua kemungkinan. Yang pertama, orang yang melakukan amal soleh, lalu ketika dia meninggal dunia, keikhlasan apa yang tampak itu, ya, itu tidak didasari dengan keikhlasan dalam beramal. Ya, amalannya tidak murni sehingga tertolak, kelihatan beramal baik tapi ditolak oleh Allah. Sehingga pada akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan. Nah, sedangkan yang tadi yang kelihatan beramal buruk, berbuat dosa. Nah, ada kemungkinan bahwa orang ini memiliki amalan-amalan yang tidak tampak, tidak kelihatan. Mungkin ketika dia keluar rumah kelihatan jahat, tapi kita tidak tahu. Ada kalanya mungkin ketika dia kembali ke rumah, ada waktu dia luangkan dan dia bangun, mungkin dia berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, meneteskan air mata dan mengikhlaskan permohonan ampunannya kepada Allah. Terima itu permohonan dan tetesan air mata. Nah, kita tidak tahu orang-orang jahat dan kelihatan berdosa apa yang dikerja di rumahnya. Apakah ketika di luar rumahnya begitu jahat, tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan di rumah. Mungkin kepada keluarganya dia bagus, kepada anaknya, kepada istrinya dia sayangi, kepada keluarganya dia berbuat baik, dan mungkin ada waktu dia bangun tengah malam, lalu dia istighfar, meneteskan air mata, Allah menerima amalnya. Nah, sehingga di akhirnya justru yang lahir adalah husnul khotimah. Nah, maka itu pentingnya amalan itu istiqomah. Jadi istiqomah dalam kebaikan. Karena kita tidak tahu wala tamutunna illa antum muslimun. Bahwa kita tidak tahu bahwa kapan meninggal itu yang muslim, maka ini menunjukkan keharusan istiqomah di dalam. Karena tadi man mata ala syai'in, man 'asha ala syai'in, mata ala syai'in. Siapa yang hidup dengan kebiasaan yang baik, maka dia akan matikan dalam keadaan baik. Tapi siapa yang hidup dalam keadaan penuh dengan keburukan, penuh dengan dosa, kemungkinan dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Nah, ini korelasi dengan kitabul janazah memberikan pesan agar badan jasad kita ini dimandikan. Sebelum jasad kita ini dimandikan, sebelum jasad kita ini dikafani, ataupun disolati dan dikuburkan, persiapkan diri kita untuk menghadap Allah dengan sifat keislaman, tidak dalam keadaan murtad ataukah berislam. Karena kapan itu terjadi, maka mandinya, kafaninya, salatnya ini akan memberikan pengaruh besar. Ya bahkan ya tidak ada gunanya itu kalau mati dalam keadaan murtad. Salat kita sudah tidak bisa benar lagi karena tidak bisa menyalati orang yang Nggak mau. Udah panas sih. baik. Yang kedua, ayat ini itu dalam surah Ali Imran ayat 157. Ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in qutiltum fi sabili aw mittum la maghfiratun minallahi wa rahmah khairum mimma yajma'un. Jadi ini peristiwa ya dalam peperangan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Allah memberikan penjelasan bahwa kematian di jalan Allah
ya, ataukah berjuang di jalan Allah, berperan di jalan Allah, itu tidak ada yang kurang. Jadi matinya manusia atau seorang mukmin di dalam fisabilillah itu tidak ada yang kurang, tidak ada yang mesti ya disesali, disesali. Karena yang kita buruk itu sebenarnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratun minallah. Jadi manusia ini sebenarnya berburu dalam kehidupan ini itu berburu mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Sehingga kematian itu tidak ada yang ya tidak ada sesuatu yang kurang, hanya berpindah saja. Makanya kata Allah bahwa dan bila mana kamu terbunuh di jalan Allah dalam membela agama, jadi terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala atau mati dalam membela agama Allah di jalan Allah. La maghfiratun minallahi, saya ampunan dari Allah, wa rahmatun dan rahmatnya khairun. Ya, itu adalah lebih baik. Itu lebih baik. Khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada barang yang telah mereka kumpulkan. Artinya seorang mukmin ketika meninggal dunia ya tidak merasakan kekurangan apa yang ia tinggalkan. Justru dengan kematian itu, ketika dia mendapatkan ampunan rahmat Allah, ketika dibandingkan dengan harta yang begitu limpah ruah, nah, itu tidak lebih baik. Justru yang lebih baik adalah ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya memberikan pesan bahwa manusia ini jangan mengejar kehidupan dunia yang begitu menggoda. Fitnah besar. Padahal yang harus kita kejar adalah ampunan dan rahmat Allah. Karena itu lebih baik pada saat orang meninggal dunia. Jadi meninggal dunia ini batas yang mesti harus kita sadari dan persiapkan adalah ampunan rahmat Allah. Bukan mengumpulkan harta yang banyak itu atau jabatan yang tinggi itu. Tapi pada saat mendatangi kematian dan kehidupan akhirat adalah apakah kita sudah mendapatkan maghfirah dan rahmatnya. Nah, ini mempersiapkan diri untuk ya, masuk pada alam yang lain. Dan ini juga memberikan ya, motivasi kuat bagi seorang mukmin. Dia tidak akan tergoda dengan banyak ya, harta kehidupan manusia, maka jabatan yang begitu tinggi. Karena kemuliaan di sisi Allah itu adalah pada saat dia ajal menjemput dan menghadap kepada Allah, banyaknya besarnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyaknya harta seperti harta yang telah dikumpulkan oleh banyak orang. Bukan itu suatu indikator kemuliaan manusia. Jadi, bukan kaya, bukan tingginya jabatan, tapi pada saat menghadap Allah adalah besarnya ampunan dan rahmat Allah yang kita raih. Nah, ini pesan dari ayat Al-Imran ayat 157. Wala in qutiltum fi sabilillah aw mutum la maghfiratun minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Lalu masuk ke dalam bab kitab At-Tajhiz. Bagaimana cara mempersiapkan kematian? Ya. Maksudnya ini adalah tajhiz bagi orang yang meninggal dunia itu punya hak atas orang yang masih hidup, orang mukmin yang masih hidup. Sehingga peruntukannya ini adalah tuntunan Allah terkait orang yang meninggal dunia kepada kaum muslimin yang masih hidup.
Karena yang sudah meninggal dunia sudah tidak bisa apa-apa. Mereka tinggal melewati masa-masanya kasih. Dimandikan, dikafani, disolati, dihisab. Tidak ada daya lagi. Sehingga tuntunan ini diperuntukkan bagi kaum muslimin yang masih hidup. Punya kewajiban. Karena ini adalah haknya. Jadi orang yang meninggal dunia, orang mukmin yang baik, itulah bentuk kemuliaan Allah terhadap manusia yang beriman. Ketika dia di dunia, dimuliakan. Ketika dia meninggal, dimuliakan juga. Maka cara Allah memuliakan manusia ketika meninggal dunia adalah memerintahkan dan mewajibkan kepada kaum muslimin untuk minimal 4 hal. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Orang mukmin mempersiapkan diri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban itu, maka perlu ada persiapan. Nah, persiapan ini dituntut oleh tadi dengan satu bahasan kayfiyatut tajhiz. Bisa dilanjut bacaannya? Kayfiyatut tajhiz. Cara mempersiapkan perawatan jenazah. Bisa dilanjutkan bacaannya? Ada yang bisa baca kayfiyatut tajhiz? Ya, saya baca kalau gitu. Kita, ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatut tajhiz. Iza maridu ahadukum falyasbir wal ta'uduhu wa iza tudira Wal ta'u wal ta'udu wal ta'u wal ta'udu wa iza tudira fal yuhsin zannahu billah wal yusi in taraka khairan walaqinu la ilaha illallah ya. wa wajjihu. Sampai sini dulu. Nah, bagaimana tuntunan orang yang tentunya mempersiapkan diri, ya, bagi seorang mukmin masuk umum, baik orang yang masih hidup maupun yang dekat dengan kematian. Idza marida ahadukum. Jadi bila mana salah seorang dari kalian itu sakit. Jadi tuntunan tadi orang yang sebelum meninggal dunia kalau dia sakit biasanya kan diawali dengan sakit. Walaupun banyak kematian itu tidak diawali dengan sakit. Secara umum kematian itu diawali dengan sakit. Idza marida ahadukum, bila mana seorang kalian sakit, maka kewajiban mukmin adalah falyasbir, maka hendaklah dia bersabar. Jadi, ajal belum datang, tapi tanda-tandanya sudah ada. Di antaranya adalah datangnya penyakit, dia sakit. Dalam kondisi seperti ini, orang yang merasa yang mengalaminya, maka dituntut untuk falyasbir, hendaklah dia jadi perintah bersabar. Wal ta'uduhu, dan hendaklah kamu menjenguknya. Jadi orang yang sakit ini dia harus bersabar, sedangkan kaum mukmin harus menjenguknya, ya harus membesuknya. Ya. Kenapa harus dijenguk? Ya, kenapa harus bersabar? Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, man maridha lailatan. Jadi siapa yang sakit satu malam saja, fasabara wa radiya.
Ya, ini 1 hari. Lalu 1 hari dia sakit, dia sabar. Wa radiya biha anillahi ta'ala. Ya, dia redha dengan keadaan itu. Ya. Kharaja min dunubihi. Maka keluarlah, terlepaslah dosanya. Kayaumin waladathu ummuhu. Bagaimana pada hari-hari ia dilahirkan oleh ibunya. Ya, ini salah satu tuntunan Allah atau Rasulullah ketika seorang sakit 1 hari saja dicoba dengan sakit lalu dia bersabar, maka akan keluar darinya itu dosa-dosa. Ya, seperti bersihnya orang yang seorang baru lahir. Jadi dibersihkan dosa-dosanya. Ya, tapi ini tidak boleh diminta sakit. Saya tidak bisa buat apa-apa selama 2 bulan. Tapi kalau ia datang, kita harus bersabar. Jadi kata Nabi, siapa saja sakit 1 hari, lalu dia bersabar dan reda dengan keadaan itu, ya, dan diikhlaskan dirinya terbaring, maka akan keluar dari tubuhnya dosa-dosa hingga persis seperti keluarnya seorang anak dari ibunya. Itu dalilnya kenapa dituntun. Yang kedua, kenapa harus wal ta'uduh? Karena Nabi menyatakan hakul muslim alal muslim, ya, alal muslim khamsun. Kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya itu adalah 5. Nah, Raddus salam, jika ada orang yang memberi salam, maka dijawab Waalaikumsalam. Yang kedua, wa iyadatul marid, membesuk orang yang sakit. Jadi membesuk itu dari kata ada yaudu, jadi mengunjungi. Kalau Zara berkunjung sekali, ada berulang kunjungannya. Kalau ia datang marid, ada orang yang sakit lama, bukan sekali, tapi boleh diulangi. Jadi kata ia ada artinya kembali. Sama dengan Idul Fitri, berarti kembali ke fitri. Nah, itu situ. Kemudian selanjutnya yang ketiga, persiapan waidah tudira, dan apabila hampir sampai kepada ajalnya. Nah, ini ketika sudah dekat sakaratul maut, maka seseorang fal yuhsin dzannahu billah, hendaklah ia berbaik sangka kepada Allah. Ya, karena pada posisi seperti ini ketika seorang sakit keras itu terkadang muncul buruk-buruk sangka. Dia tidak bersabar. Kenapa penyakit ini sudah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh? Memang Allah sayang dengan saya. Kemarin waktu saya ke Gombara di atas mobil, ini mau ngasih pengajian. Saya didatangi oleh dosen. Ya, saya tersebut namanya dosen Unis. Nah, ini curhat. Ustaz, ini kalau sudah menikah kan dikayakan oleh Allah. Kenapa saya setelah menikah ada perasaan sempit? Kemudian ada hajatan-hajatan, sudah lama berdoa kepada Allah, tapi tidak terkabulkan. Ya, sudah punya anak, bahkan ada biaya hidup tidak bisa, jadi tidak bisa dipenuhi. Padahal saya sudah doa dengan sepenuh hati, lama berdoa, tapi belum dikabulkan, belum, sehingga muncul, memang Allah ada atau tidak? Bisa muncul. Apakah Allah ada atau tidak? Padahal ini baru diuji, mungkin ada kebutuhan yang harus terpenuhi, tapi belum terpenuhi.
Jadi pada posisi terjepit itu seorang digoda oleh syaitan. Ketika harapan-harapannya tidak terpenuhi saat itu, situ terkadang muncul. Memangnya Allah itu ada. Padahal saya sudah banyak berbagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan bahwa Allah itu sebelum kita ada sudah ada. Allah Maha Wujud. Hanya terkadang pada saat Allah menguji kita dengan sesuatu yang kurang enak, hilang Allahnya. Kita tidak kelihatan. Padahal sebelumnya 60 tahun atau 40 tahun kita bersama dengan Allah dengan nikmat yang begitu banyak. Hanya kita tidak sadar itu. Kita selalu bersama dengan nikmatnya Allah. Kasih mata, kita dikasih hidung, kita dikasih telinga, kita dikasih akal, kita dikasih badan. Itu adalah Allah di situ. Itu adalah pemberian Allah yang dulu pada saat kita lagi longgar-longgar tidak kelihatan, kita tidak sadari. Kita tidak sadari. Pada saat Allah mencoba sedikit yang kebutuhannya belum dipenuhi, baru mencari-cari Allah di mana. Setelah muncul. Manusia ketika diuji dengan kematian, apalagi sudah dekat dengan ajal, itu godaan-godaannya muncul. Godaan-godaannya muncul. Apakah Allah ada atau tidak? Maka situ dikuatkan bersangka kepada Allah. Allah selalu menghadirkan Allah itu Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Allah bersama orang-orang yang lemah. Buktinya jasad masih ada. Rohnya masih ada. Belum keluar. Berarti rahmat Allah masih. Wal yusi in taraka khairan. Hendaklah dia berwasiat. Kalau orang meninggal dunia dianjurkan untuk berwasiat. Ini salah satu anjuran. Ada berwasiat harta. Tapi wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Jadi kalau bentuknya maksimal hanya hartanya 1 miliar. Maka yang boleh diwasiatkan itu hanya 1/3 maksimal. Itu pun sudah banyak. Kan ada hak waris di situ. Dan yang terakhir, karena ini sudah jam ujung ya. Walakinuhu la ilaha illallah. Dan talqinkan ia dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Jadi yang dimaknai di sini bukan mentalkinkan setelah meninggal. Sebelum meninggal dunia sudah apa makna talqin? Talqin artinya menuntun orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Karena Nabi menyatakan, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengakhiri kalimatnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan dijamin masuk surga. Maka posisi yang paling menentukan dalam kehidupan manusia itu pada saat ajal datang dan mampu mengucapkan kalimat tauhid. Dan inilah kebahagiaan hakiki ketika kita mampu menjaga kalimat tauhid di akhir kalimat. Dan kaum muslimin itu punya peran di situ untuk membantu saudaranya. Karena saat ajal mau datang, banyak fitnah, banyak godaan syaitan agar manusia lupa kepada Allah. Itulah makna dan makna persaudaraan yang selalu hadir baik ketika dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, maupun ketika dia sakit, bahkan ketika meninggal dunia. Lalu menyertai mereka minimal mentalkinkan kalimat tauhid. Ya. Baik, saya kira demikian. Sementara Bapak Alam Bisawab kembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi pemaparan tarjih tentang kitabul jenazah atau tentang kitab jenazah, yang dimana dimulai dengan 2 ayat tadi yang ada di dalam surah Ali Imran dan ayat 102 dan 157. Jadi yang mungkin
sangat perlu kita garis bawahi, diantaranya adalah dalil kullu nafsin zaikatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian atau maut. Nah, ini perlu yang namanya persiapan karena kita tidak tahu kapan tiba giliran itu. Kata Ustadz tadi, kita hanya menunggu giliran. Jadi mungkin teman-teman sekalian, Yunda sekalian, masih ada kesempatan beberapa menit. Mungkin ada yang perlu untuk diperjelas atau ditanyakan kepada Ayahanda. Kami persilahkan. Ada? Ayo, Ustaz. Silahkan Bu Ketua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin berkaitan dengan menghadapi sakit yang tadi dibahas oleh Ustadz. Ketika sakit harus bersabar. Ya, jelas bahwa sakit ini adalah ujian. Cuman memang kadang Ustadz, ketika kita diperhadapkan dengan sakit itu apa ya, kesabarannya itu sangat tipis sekali. Ya, kadang kalau misalnya sakitnya itu mungkin kalau misalnya sakitnya mungkin tidak, tapi ada beberapa orang yang ketika sakit itu keluhannya bukan pada sakitnya, tapi keluhannya pada proses penyembuhannya. Misalnya dia harus ke rumah sakit, dia harus dirawat, ya harus minum obat, ya, dan itu mungkin secara umum berlaku. Ya, ada yang kekhawatirannya misalnya ketika minum obat maka obat itu akan justru memberikan dampak kimia bagi tubuhnya, sehingga ya kadang kita ogah-ogahan untuk minum obat, ya, jadi ya tidak minum obat, maka yang ya dia hanya beristirahat saja di rumah, baring tidur dan minum minuman yang tidak terkontaminasi dengan obat-obat kimia, ya seperti itu. Mungkin ujiannya di situ, Ustaz. Ya, dan saya pernah mengalami itu. Justru saya tidak mau ke rumah sakit, ya maunya hanya tidur saya di rumah dan hingga merasa bahwa saya sudah sehat kembali. Dan itu sangat apa ya, tentangan sekali dengan sikap-sikap kesabaran. Artinya bukan tidak sabar dengan penyakit yang datang, tetapi tidak sabar dengan apa ya, penanganan yang kemungkinan itu ya kita pikirkan bahwa akan menimbulkan dampak-dampak yang lebih berat lagi. Secara mungkin ada trauma terhadap beberapa keluarga mungkin yang ketika dia sakit dan mengkonsumsi banyak obat-obatan, maka justru itu akan berdampak yang lebih terhadap tubuhnya. Anggapan misalnya karena mengkonsumsi banyak obat kimia, maka pada akhirnya dia cuci darah dan sebagainya. Ya, seperti itu Ustadz, mohon diberikan karena itu pernah terjadi. Terima kasih Ustadz. Baik. Saya berangkat dari konsep paham agama kita di Muhammadiyah, ya. Jadi kita beragama itu dua dimensinya di dalam. Ada dimensi subjektif dan ada dimensi objektif. Dimensi subjektif ini adalah seseorang melakukan pengalaman-pengalaman yang dimana didasari dari dasar agama atau dasar iman. Tapi nanti termanifestasikan dalam bentuk pikiran, sikap, dan tingkah laku. Nah, yang kedua dari dimensi objektif. Objektif itu bahwa agama itu ya kumpulan norma-norma yang mengatur kehidupan manusia. Ya, aktivitas seorang mukmin, seorang muslim itu selalu dikaitkan dengan nilai-nilai iman.
nilai-nilai agama. Contohnya hari ini misalnya ngaji. Apakah mengaji itu mengaji beragama atau mengaji biasa? Jadi berzoom, ya, jadi live, misalnya di Zoom. Bisa pengalaman agama, tapi juga pengalaman biasa. Kapan Zoom itu duduk kita ini bernilai agama? Kalau duduk kita ini selalu menghadirkan kesadaran ilahiyah, kesadaran iman, sambungan seseorang kepada Tuhannya. Maka berarti dia telah duduk agama, duduk agama. Berarti dia telah melakukan pengalaman iman. Tapi kalau dia duduk saja, tapi tidak mampu mengoneksikan dirinya dengan Tuhannya, maka itu sama dengan duduk biasa. Berarti dia telah melakukan pengalaman biasa-biasa saja. Bahkan sholat itu bisa dianggap pengalaman biasa. Kalau tidak mampu, sholatnya mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Nah, sama dengan sakit. Orang yang merasakan sakit berarti berpengalaman. Berpengalaman 2 bulan ini terakhir. Jadi berpengalaman. Ketika kita melakukan sesuatu, lalu mampu mendekatkan, mengenal diri kita siapa sebenarnya. Dan bisa sadar siapa diri kita dan bisa menyadari siapa Tuhan. Allah. Berarti sakit itu adalah pengalaman agama. Tapi kalau sakit, tapi tidak menambah keimanan, biasa-biasa saja berarti pengalaman biasa. Sehingga prosesnya itu pun dianggap pengalaman. Sehingga datang ke rumah sakit itu adalah ibadah. Datang berobat itu adalah ibadah karena merupakan prosedur untuk bisa mempertahankan diri, menjaga kesehatan. Itu tuntunan agama. Ada kan berobatlah. Hanya dalam berobat ini tentu cara-cara mengobati kita tidak menafikan berbagai pendekatan-pendekatan. Banyak pendekatan boleh kita lakukan dalam mencapai kesembuhan itu. Kalau bahasanya ya ada bayani, ada burhani, dan ada irfani. Secara bayaninya itu kalau datang, ya datang ke dokter. Jangan datang ke dukun. Ya, minta hujat dan lain. Karena secara agama diperintahkan, secara ilmu pengetahuan ahlinya itu ke dokter. Tapi ada pendekatan-pendekatan irfani. Itu bagaimana memposisikan diri kita itu, misalnya kejiwaan, mengkondisikan diri bahwa ini adalah bagian dari proses tarbiyah, proses kaderisasi hamba Allah untuk bisa mencapai puncak itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak menafikan ya mungkin ada herbal yang bisa mendukung. Yang jelas itu dipastikan bahwa obat-obat yang dilakukan selain obat generik juga ada obat lain yang secara pengalaman bisa menyembuhkan obat herbal tanpa berputus asa. Yang tidak tepat itu adalah ketika dia tinggal berputus harapan. Jadi tinggalnya di rumah karena capek, nah, itu tidak tepat. Tapi dengan usaha-usaha yang lain dan itu dianggap ikhtiar, itu saya kira dianggap pengalaman agama. Penting ada makna ikhtiar di dalamnya dan bukan kepasrahan atau dalam arti pasrah diri, bukan bertawakal kepada Allah, tapi memasrahkan diri karena tidak ada harapan untuk hidup lagi. Itu tidak tepat. Itu nanti masuk ke dalam bahasan larangan untuk tidak berobat agar cepat mati, untuk menghabisi jiwanya. Itu dilarang dalam agama. Sebagaimana dilarang juga untuk disuntik, untuk menghabisi jiwanya. Karena dianggap
tidak bisa sembuh dari penyakit. Nah, itu dalam perkara agama. Karena kita diminta untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian. Kalau mau cerita panjangnya ini, agak panjang juga terkait dengan pengalaman. Minimal pengalaman spiritual dalam menjalani kehidupan itu penting. Bukan hanya pengalaman biasa-biasa. Kemampuan mengambil pelajaran dan pengalaman secara imani dalam kehidupan kita, apakah sehat maupun sakit, itu yang diharapkan dalam menjalani kehidupan itu. Sehingga semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup dulu deh. Ya Ustaz, cukup. Oke, Ustaz. Ya, sebenarnya masih ada mungkin beberapa teman yang japri dan juga partisipan lainnya yang ingin bertanya, tapi mungkin Ustadz ada agenda lain. Jadi insya Allah 2 pekan berikutnya kita akan melanjutkan kembali. Mudah-mudahan Ayahanda diberikan kesehatan, kita juga semua, Yunda sekalian, Ibunda, dan juga Bapak-Bapak, kayaknya juga ada, diberikan semua kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa bermajelis ilmu, insya Allah. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada Ayahanda, dan mungkin sebelum ditutup ada closing statement untuk materi kali ini. Jadi puncak kemuliaan itu adalah ketika mengikhlaskan diri dalam menjalani kehidupan. Karena situlah kita akan memperoleh limpahan karunia yang tidak terkirakan. Oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan, mesti walaupun itu dibutuhkan pamrih, tapi ada kalanya dan harus kita lupakan pamrih itu pada saat kita melakukan kerja. Kita melakukan perjalanan hidup dengan menafikan pamrih-pamrih dan manfaat-manfaat. Tapi keikhlasan melewatinya dengan baik, saat itulah kita akan peroleh limpahan karunia yang tak terkira pada saat kita butuhkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.